teman-teman, ketemu lagi dengan aku Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang tips buat jurnal bagi pemula. Jadi di sini aku mau menyebutkan hal-hal yang aku lakukan ketika aku membuat jurnal pertama kali. Nah, jadi langsung aja ke tips yang pertama, itu adalah teman-teman perlu untuk membaca-baca jurnal. Bisa lihat Skimago untuk melihat tempat jurnal sesuai bidang penelitian. Nah, Skimago itu kayak apa ya, lebih ke daftar-daftar tempat-tempat jurnal penelitian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, waktu itu aku mencarinya itu adalah jurnal matematika, jadi aku buka Skimago dan aku searchnya itu adalah jurnal matematika, dan nanti bakal muncul tempat-tempat jurnal matematika yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah pilih beberapa judul jurnal yang menarik bagi kamu, jadikan sebagai referensi untuk kamu membuat penelitian. Nah, di tempat-tempat yang udah dicari di Skimago itu, kita akan melihat ada banyak judul dengan banyak topik. Nah, teman-teman perlu untuk memilih beberapa judul jurnal yang menarik buat teman-teman. Nah, setelah dipilih itu, yang ketiga adalah ketika sudah menentukan satu topik jurnal, cari jurnal dengan topik serupa, atau bisa cari di Google. Nah, jadi dari beberapa jurnal yang kita ambil, yang kita rasa menarik, itu nanti kita seleksi lagi, kita ambil satu topik apa yang akan kita teliti untuk pertama kali. Nah, ketika udah menemukan satu topik ini, misalkan aku topiknya ini adalah matematika, di mana konsentrasi aku adalah kombinatorik, dan aku mengambil topiknya ini adalah pelabelan L21. Nah, kemudian aku mencari jurnal-jurnal yang udah pernah meneliti tentang pelabelan L21. Aku cari di Google, semuanya aku kumpulkan jurnal-jurnal yang topiknya tentang pelabelan L21. Nah, kemudian lanjut ke tips yang berikutnya, kamu akan dapat melihat kesamaan kerangka jurnal pada satu topik dari berbagai jurnal. Nah, jadi ketika aku udah mengumpulkan yang namanya jurnal-jurnal tentang satu topik aku, yaitu pelabelan L21, aku bakal melihat yang namanya kesamaan kerangka jurnal, kemudian kesamaan bentuk pola penelitiannya seperti apa. Nah, itu akan bikin kita lebih mudah dalam meneliti si topik tersebut. Nah, kemudian lanjut lagi ke tips yang berikutnya adalah mulai membuat jurnal dengan melihat referensi dari jurnal yang sudah kamu baca. Tapi jangan sampai plagiarisme. Nah, di sini dari satu topik yang udah aku ambil tadi, aku biasanya mengambil sekitar 1-3 jurnal untuk aku jadikan sebagai referensi utama untuk membuat jurnal aku pertama kali. Nah, untuk bentuk si jurnalnya seperti apa, nulisnya seperti apa, itu sama dengan jurnal-jurnal yang udah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Pokoknya sih kerangkanya sama gitu. Ada pembukaan yang dimana ada latar belakang, kemudian lanjut ke pembahasannya tentang si jawaban dari apa yang kita teliti, kemudian lanjut ke penutup, yaitu kesimpulannya. Kemudian tidak lupa kita menuliskan juga daftar pustakanya. Nah, lanjut ke tips yang berikutnya adalah tentukan tempat untuk submit jurnal. Nah, di sini biasanya aku submit ke tempat jurnal yang satu tempat dengan referensi jurnal yang aku baca. Jadi misalkan ada satu referensi jurnal, itu dia tempatnya adalah di jurnal A, yang misalkan dia terdaftar di Skimago. Nah, ketika aku membuat jurnal, itu aku submitnya ke tempat itu juga gitu. Nah, itu menurut aku lebih memudahkan karena kita udah tahu ya kalau topik yang kita teliti itu bisa disubmit di tempat tersebut. Jadi aku langsung aja submit ke tempat jurnal yang sama tempatnya dengan referensi jurnal yang aku baca. Nah, kemudian tips yang terakhir itu adalah tunggu info dari editor jurnal. Nah, biasanya ini ada yang cukup cepat. Cukup cepatnya ini adalah sekitar sebulan. Nah, sebulan itu udah hitungannya cukup cepat. Kemudian ada yang 2 bulan dan sebagainya. Pokoknya untuk teman-teman harap bersabar aja untuk bagian yang ini. Nah, mungkin itu dia. Jadi mungkin itu dia tips-tips dari aku, dan itu adalah hal-hal yang aku lakukan ketika aku buat jurnal pertama kali. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.